Jalan-jalan di sekitar kota Bandung sudah selesai. Sekarang saya lanjutkan menuju ke kota Solo. Bagaimana perjalanan dengan kereta api Manahan? Yuk langsung saja kita tonton di video kali ini. Ini sudah ada di stasiun Bandung. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Terima kasih. Karena perjalanan di Bandungnya sudah selesai ya. Sudah puas jalan-jalan di sekitaran Bandung. Jadi sekarang saya lanjutkan jalan-jalan saya ke kota Solo. Tepatnya ke stasiun Solo Balapan. Dan di pagi ini saya menggunakan kereta api Malabar 70. Terima kasih. Wah, kakak-kakaknya cantik-cantik memang ya. Oke. Ini dia keretanya teman-teman. Sudah parkir dari tadi. Karena saya memang agak terlambat, jadi saya tidak bisa memperlihatkan ketika saya tiba di stasiun Bandung ya. Nah, ini Bapak porter yang saya minta tolong untuk angkut barang-barang ya. Oke, ini kursi saya teman-teman di nomor 2A ya. Dengan fasilitas yang masih sama ya untuk kelas eksekutif. Ada gantungan, ada colokan listrik, ada nampan atau meja makan, dan tentunya ada footrestnya ya. In a few more moments, Malabar train will depart from Bandung station to the final station, Malang. The train will also stop at Kiara Condong, Leles, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidoarjo, Kalimantan, Jeruk Legi, Maros, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Kulinyi, Kepanjen, Malang Kota Lama, and Malang Station. Thank you. Kereta ini akan berhenti di stasiun-stasiun yang disebutkan tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita siap untuk berangkat. Ya, inilah bapak-bapak porter yang selalu memberikan penghormatan kepada semua penumpang. Saya rasa terima kasih ya. Di setiap stasiun saat kereta diberangkatkan. Kereta Malabar diberangkatkan tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Malabar yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 6 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan hijau. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia.
kereta Malabar ini akan berakhir di Kota Malang. Tapi tujuan saya hanya sampai di Kota Solo. Jadi lama perjalanan dari Kota Bandung menuju ke Kota Solo itu adalah 7 jam 49 menit. Berdasarkan jadwal di tiket ya. Ya, kita sekarang sudah berada di stasiun Kiara Condong dan akan berhenti sebentar ya di sini. Mungkin ada penumpang yang akan naik ya dari stasiun ini. Stasiunnya tidak terlihat ramai ya teman-teman di pagi hari ini. Dan cuma ada beberapa penumpang tadi yang naik juga ke kereta ini. Karena memang biasanya stasiun ini untuk kereta komuter atau kereta ekonomi ya. Pelayanan dari Bapak Kondektur dan juga Bapak Polisi Kereta Api ya. Ada ibu-ibu yang meminta tolong dengan kopernya. Ini sudah ada di daerah Gede Bage ya teman-teman. Bisa dilihat itu adalah Masjid Al-Jabar. Di video saya sebelumnya saya perlihatkan masjid itu di malam hari ya. Dan ini suasana di pagi hari. Sepertinya penuh dengan wisatawan lokal dan mungkin internasional juga. Dan di belakang sana kita bisa lihat ya, itu adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bisa dilihat ya itu ya, warna putih ya, di belakang ya. Ups, ketutupan stasiun sebentar teman-teman. Nah itu dia, markas utama Persib ada di stadion ini ya teman-teman, yang kemarin baru menang ya untuk Super League. Saya nggak suka bola teman-teman, jadi nggak tahu ya benar atau salah. Untuk tiket kelas eksekutif di KA Malabar ini saya dapatkan sebesar 520.000 ya untuk keberangkatan di hari Rabu alias weekday. Kita sekarang sudah sampai di stasiun Gede Bage ya teman-teman. Di sini kita tidak akan berhenti, hanya lewat saja. Biasanya stasiun ini untuk kereta komuter ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Leles. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Leles, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ya, kita tiba di stasiun Leles ya, yang akan berhenti sebentar untuk menaikkan penumpang dan juga menurunkan kalau ada yang turun di sini juga ya. Kita mulai jalan lagi teman-teman. Kereta ini pas ya kalau buat yang males bangun pagi sekali buat naik ke kereta ya. Karena jam 9.30 pagi itu pas
tidak terlalu kesiangan dan juga tidak terlalu pagi. Sekarang kita sudah menuju ke stasiun Cipende ya. Jalurnya mulai menanjak karena stasiunnya ada di ketinggian 772 mdpl ya. Lumayan tinggi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cipendei, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Stasiun Cipende ini kecil ya stasiunnya, tapi terkenal unik. Kenapa unik? Karena seluruh kereta yang melewati stasiun ini harus berhenti selama 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian dan juga rem. Ya, kenapa harus diperiksa sih? Karena jalur yang sebelum dan sesudah stasiun ini itu jalurnya lumayan ekstrim ya, menanjak dan menurun. Jadi harus diperiksa apakah remnya masih layak atau tidak ya, demi keselamatan penumpang juga ya. Bisa terdengarkan suaranya karena ini banyak pengereman. Nah, tadi kita menanjak. Jangan khawatir, berhenti di sini 10 menit, kita bisa jajan dulu ya. Kayaknya ada kereta nih di depan. Oke, ini teman-teman, saya jajan dulu ya sebentar. Harus buru-buru nih. Aduh, jajan apa ya? Oh, kayaknya cilok enak nih. Nah, ini suasananya ya. Saya sudah jajan dan saya mau kembali lagi ke kereta karena takut ketinggalan ya. Sorry ya teman-teman ya. Tadi dalam rangka panik karena memang saya nggak pernah turun dari kereta, takut ketinggalan. Tapi ternyata bisa ya, 10 menit lumayan lama ternyata. Tadi harus melompat lewat kereta yang di depan ya, karena terhalang. Kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Tidak akan lama berhenti di Tasikmalaya ya. Hanya menurunkan atau menaikkan penumpang saja. Ini lumayan besar ya stasiunnya. Masuk stasiun kelas C ya. Sebelum stasiun ini dulu pernah ada tragedi Trowek ya di tahun 1995. Tepatnya di bulan Oktober, di mana KA Galuh dan KA Kahuripan mengalami remblong di turunan tajam ya, lepas stasiun Cipendei. Itu memakan korban jiwa ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke stasiun berikutnya dengan pemandangan yang luar biasa indah ya. Ciamis Station. If you end your trip at Ciamis Station, Ini berhenti sebentar ya teman-teman di stasiun Ciamis. Stasiun lumayan besar juga. Jadi karena perberhentiannya tidak terlalu lama ya, jadi langsung berangkat lagi. berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Siderja Station. If you end your trip at Siderja Berhenti Station, sebentar di stasiun Sidarja juga teman-teman. for your own safety, it is forbidden to open the Ini train doors stasiun until the yang train paling is dekat ya stopped. kalau mau ke Choosing PT Kereta Api Pantai Indonesia. Pangandaran.
Sudah tahu dong ya, Pantai Pangandaran. Ini masuk di wilayah Cilacap ya, teman-teman. Ke pantai itu hanya sekitar 37 km saja ya dari stasiun. Kalau dari Jakarta lebih senang pakai kereta atau dengan mobil pribadi ke Pantai Pangandaran? Boleh ya teman-teman di kolom komentar. Ini kereta melambat lagi teman-teman karena kita akan berhenti sebentar di Jeruk Legi. Masih menunggu bersilang dengan kereta Argo-Wilis tujuan akhir Bandung akan diberangkatkan tepat dari stasiun Jeruk Legi pada pukul 14:11. Terima kasih. Ya, seperti yang Pak Kondektur bilang, kita harus berhenti untuk menunggu persilangan ya dari kereta Argo-Wilis dari Surabaya menuju ke Bandung. Pernah berpikir nggak kalau kereta dengan harga yang lebih murah harus selalu menunggu pada saat ada persilangan seperti ini? Menunggu seperti ini bukan hanya karena harga ya, ada hal-hal lainnya. Oh, ini dia lewat. Agak kaget teman-teman. Itu tergantung prioritasnya ya. Apakah itu kereta luar biasa, kereta api penumpang jarak jauh, atau kereta komuter. Jadi bukan hanya harga saja ya yang menyebabkan kereta harus menunggu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Maos. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Maos, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dulu waktu saya kecil beberapa kali datang ke stasiun Maos ini ya. Tapi dulu sangat-sangat kecil bangunannya. Tidak sebesar ini. Sekarang luar biasa, sudah bagus sekali. Salut deh sama PT KAI ya. Pelan-pelan semua ya stasiun-stasiun kecil dipugar menjadi besar. Dan fasilitasnya pun makin diperlengkap ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya melewati pemandangan yang sangat indah ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Stasiun Kroya adalah stasiun besar ya, masuk ke dalam kelas B. Dan hampir semua kereta berhenti ya di stasiun ini, kecuali kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan Manahan. Kereta barang juga tidak berhenti di sini ya. Tadi saya lihat petugas kebersihan kereta menurunkan sampah ya, yang dibuang di sana itu, lihat tumpukan hitam. Dan juga pengisian ulang air minum ya, kalau penumpang ingin membeli di dalam kereta ya. Oke, kita lanjut. Ini kita akan bersiap memasuki terowongan hijau ya teman-teman. Nah, ini terowongannya, tidak terlalu panjang.
meter saja. Kita akan berhenti di stasiun Gombong. Di stasiun ini pernah ada insiden ya teman-teman, yaitu kereta Taksaka yang pernah anjlok di sini. Di tahun 2007 ya. Karena hal itu jalur kereta lumpuh dari Jakarta Jogja ya, sekitar 5 jam. Nah, ini adalah toiletnya teman-teman. Bersih ya, walaupun kecil. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Hampir semua kereta api yang melintas di jalur selatan Pulau Jawa ini berhenti ya di stasiun ini, kecuali Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Taksaka, ditambah Manahan dan Sangkuriang juga. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ya, ini adalah stasiun Kutoarjo, stasiun terakhir yang kereta ini berhenti ya sebelum stasiun Yogyakarta. Ini stasiunnya lumayan besar ya teman-teman. Dan stasiun ini masuk ke wilayah Purworejo ya, bukan Purwokerto lagi ya. Artinya sudah mulai memasuki daerah Yogyakarta ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ya, para penumpang sudah mulai bersiap-siap untuk turun. Banyak sekali penumpang yang akan turun di Jogja ini. Tapi juga banyak yang akan naik juga ya, karena tujuan kereta ini sampai Malang ya. Jadi masih banyak stasiun yang akan dilalui. Dan ini akan berhenti lumayan lama juga, seperti di Cipendei, sekitar 10 menit. Ya, karena penumpang yang turun banyak, penumpang yang naik juga banyak. Itu bisa dilihat ya teman-teman, sudah mengantri untuk segera naik. Ini adalah kota tercinta ya buat banyak orang, dan kota yang banyak kenangan juga. Ya, mereka sudah mulai turun, para penumpang. Saya akan percepat saja ya videonya, jadi
tidak terlalu lama di sini. Ya, sudah terdengar sirine. Berarti kita segera berangkat menuju tujuan akhir saya, yaitu kota Solo. Yang terlihat itu adalah pintu masuk dari timur ya, atau pintu utamanya. Ini dekat Tugu Jogja ya, bukan yang dekat kawasan Malioboro. Nah, ini sedikit suasana dari kota Yogyakarta. Kita ini melewati stasiun Lempuyangan, jadi tidak berhenti ya di sini. Teman-teman lebih sering turun di stasiun Tugu atau stasiun Lempuyangan? Dan ini kita melewati stasiun Klaten ya. Tadi berhenti hanya sebentar saja. Sepertinya harus bersiap-siap untuk turun ya, mulai memasuki stasiun Solo Balapan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda. Mulai melambat teman-teman, karena memang sudah sampai di stasiun Solo Balapan, akhir dari perjalanan kereta saya kali ini. Alasan saya memilih jalan-jalan di kota Solo karena banyak kenangan ya di kota ini. Dulu saya sempat kuliah di sini, teman-teman. Jadi sering bolak-balik Jakarta Solo ya. Dan sekarang saya ingin menunjukkan ke keluarga kecil saya kampus tempat saya berkuliah dulu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe tentunya, biar saya makin semangat lagi untuk mengupload video tentang perjalanan saya di tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.